Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Wa kaifa asbahtum? Sudah, saya cukup 2 pertanyaan aja, Ustaz. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Teman-teman, ustaz dan ustazah makan Allah Subhanahu wa taala, kita masih dalam keadaan suasana Idul Fitri, ya. Suasana bulan Syawal. Maka yang pertama ingin saya ucapkan adalah taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal wa kullu amin wa antum bi khair. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai rahmat yang Allah berikan kepada kita, karunia yang Allah limpahkan kepada kita, yang jumlahnya tidak sedikit, dan mudah-mudahan kita semua bisa menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur, ya. Karena di dalam Al-Quran itu disampaikan wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sangat sedikit sekali di antara hamba-hamba Allah itu yang pandai bersyukur terhadap nikmat. Qalil artinya sangat sedikit sekali, bukan mayoritas. Dan walaupun jumlahnya sedikit, kita termasuk dari jumlah yang sedikit ini. Kita bukan termasuk yang mayoritas, tapi kita minoritas. Ya, Allah katakan wa qalilun min ibadiyasy syakur. Dan salah satu bentuk kesyukuran kita pada Allah Subhanahu wa taala, kita bisa berkumpul di sini, kita bisa datang ke tempat ini, dan mudah-mudahan kehadiran kita di sini mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Dan selesai acara kita nanti ada faidah yang kita dapatkan, ada ilmu yang baru yang bisa kita dapatkan, ada manfaat yang bisa kita dapatkan, walaupun hanya sedikit. Jadi sebagaimana yang disampaikan oleh Ustaz Hamdi tadi, kita di sini, saya di sini hanya sebagai mutarjim. Mutarjim itu penerjemah. Jadi jangan dibayangkan, oh nanti disyarah seperti ini, nanti dijelaskan seperti ini. Tidak. Ya. Di depan kita ada kitab bahasa Arab. Ya. Kita jangankan kitab yang berbahasa Arab, Al-Quran saja masih belepotan kita baca. Kadang sudah bisa kita baca Al-Quran, tapi kita belum paham isinya apa, maknanya apa, ya. Apalagi kitab-kitab yang Arab, ya. Maka di sini saya sebagai penerjemah saja dari kitab yang ada di hadapan kita, yaitu Ar-Rasul Al-Muallim, ya. Bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu beliau mendidik para sahabatnya sampai seperti itu. Dan walaupun kita tidak mendidik generasi di bawah kita seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi minimal kita mendekatilah, ya. Ya, tidak terlalu jauh dari yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan terakhir kita sudah sampai di halaman 120. Semuanya ada kitabnya nggak, Ustaz? Oh, sudah ada terjemahnya.
Jadi untuk apa penerjemah di depan ini gitu? Saya kitabnya masih berbahasa Arab. Ada terjemahannya? Oh iya iya. Baik. Berarti kita mulai dari bab yang ke-11 di halaman 160. Udah. Kita buka. Oh beda ya? Ya pokoknya hadis yang ke-60, hadis 65 ya. Faqala al-musannif rahimahullahu ta'ala nafa'ana Allah bi'ulumihi wa 'ulumi masyayikhina fid dharain amin. Jama'uhu sallallahu alaihi wasallam bainal qawli wal isyarati fit ta'lim. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salah satu cara beliau dalam menyampaikan sesuatu kepada para sahabat itu kadang-kadang menggabungkan antara isyarah wal qaul, menggabungkan antara bahasa isyarat ya dengan ucapan-ucapan verbal. Tujuannya apa? Ya. Yang pertama untuk menekankan sesuatu, untuk memperjelas sesuatu, atau untuk mengatakan bahwasanya ini penting. Ketika kita ingin menyampaikan sesuatu yang penting kepada orang lain, tidak hanya kepada murid-murid kita, ya, kepada siapapun, urusan ini penting, perkara ini penting, ya, maka perlu ditekankan. Dan salah satunya dengan isyarat-isyarat. Ya. Contoh yang paling sederhana ungkapan na'am ataupun la. Na'am itu apa artinya? Iya. La itu artinya tidak. Ya. Tapi akan beda rasanya ketika kita melarang seseorang, ya, la ditambahkan isyarat dan tanpa ada isyarat apa-apa. Kita katakan, ustazah boleh begini, 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 tidak. Nggak boleh, la. Itu rasanya biasa saja. Ya. Ya. Tetapi ketika kita perkuat penjelasan kita, contoh dengan cara menggelengkan kepala, tidak misalkan. Itu bahkan tanpa kita ucapkan kalimat tidak, itu anak-anak sudah tahu, oh nggak boleh. Kalau seperti ini, itu artinya la. Kalau mengangguk-angguk artinya, iya, ini kan bahasa isyarat. Atau orang Arab biasanya tangannya seperti ini. Kalau sudah la tanpa isyarat apa-apa, itu berarti ya tidak gitu. Tapi kalau sudah tangan seperti ini, la. Itu artinya apa? Tidak. Tapi di sana ada penegasan. Dan kalau digabungkan, la. Jangan main bola di kelas. Kadang tanpa ada kalimat tidak, itu anak itu kadang sudah takut itu. Ya. Ya. Dan kadang ini bahasa-bahasa kita, orang-orang Asia, orang-orang Timur, orang-orang Indonesia. Ketika anak-anak ini melakukan sebuah pelanggaran misalkan, itu cukup kita tanpa kita ucapkan nggak boleh, ya kan? Atau dipelototin aja. Itu mereka sudah paham, oh ternyata tidak boleh. Maka sangat pentinglah bahasa-bahasa isyarat seperti ini. Ya, bahasa-bahasa isyarat seperti ini. Ya. Dan bahasa isyarat itu tidak hanya anggota tubuh kita, bahkan bisa dari warna, bisa dari suara dan segala macam. Dan yang Nabi praktekkan di sini adalah beliau menggunakan anggota tubuhnya beliau. Ya. Tetapi di sana ada warna, itu juga bahasa. Warna itu bahasa. Warna putih misalkan, identik dengan apa? Orang yang sudah berantem itu sudah kelamaan, tiba-tiba ada yang satu ngangkat bendera putih, apa artinya?
Ini bahasa. Ada isyarat di sana. Ya. Ataupun ada seorang yang lagi kasmaran misalkan. Dia munculnya warna pink. Ini kan penekanan melalui sebuah warna. Karena aneh juga nanti kalau ada seseorang dia lagi kasmaran warnanya warna hitam gitu. Iya. Jadi ada penekanan melalui gerakan-gerakan tubuh, melalui warna, melalui suara dan sebagainya. Dan inilah yang dipraktikkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini ada yang mau baca? Bisa nggak ke depannya kita baca? Karena salah satu tradisi, ini yang mungkin bisa kita ajarkan kepada anak-anak. Ketika ada pengajian satu kitab, itu biasanya salah satu muridnya membaca. Terlepas benar ataupun salah bacaannya, yang penting muridnya baca. Ya. Kemudian kita di kelas sebagai ustadz ataupun ustazahnya menjelaskan apa yang dibaca. Kalau antum yang membaca, kemudian antum juga yang mensyarah, itu antum dikerjain. Ya. Jadi salah satu tradisinya adalah muridnya membaca, kemudian ustadz ataupun ustazahnya mendengar, dan semuanya mendengar, kemudian baru disyarahkan, dijelaskan. Jadi tradisinya seperti itu. Tradisi para ulama dalam mengkaji suatu kitab seperti itu. Kalau ada hadis, dibacakan hadisnya oleh salah satu muridnya, ya, kemudian baru dijelaskan. Ya. Maka kedepannya mudah-mudahan ada di antara kita ada yang siap untuk membaca hadis-hadis ini. Insya Allah ya. Berarti Sabtu depan. Ya. Ya. Wa taratan kana sallallahu alaihi wasallam yajma'u fi ta'limihi bainal bayani bil ibarah. Ya. Jadi kadang-kadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam artinya sesuatu yang tidak sering terjadi. Tidak sering terjadi, tapi kadang-kadang. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajma'u fi ta'limihi, ketika memberikan satu informasi kepada para sahabatnya, ketika ingin mengajarkan sesuatu kepada para sahabatnya, ya, yajma'u bainal bayani bil ibarah wal isyarah bil yadaini al karimataini. Ya. Beliau menggunakan bahasa-bahasa isyarat untuk memperjelas, ya, karena itu lebih mudah dimengerti. Ya. Wal isyarati bil yadaini al karimataini, ataupun beliau memberikan sesuatu isyarat dengan tangan beliau yang mulia. Ya. Kebayang nggak ada orang yang mungkin berbicara cuma seperti ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tidak ekspresif, ya, tapi ada gerakan-gerakan tangannya. Ya, ada seperti ininya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kan seperti itu. Tidak seperti Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi harus ekspresif. Dan saya lihat kayaknya para ustazah ini lebih ekspresif dalam menjelaskan daripada para ustaz-ustaz. Ya. Ya. Karena sambil mengajarkan sesuatu itu sambil mengeluarkan unek-unek gitu. Ya nggak apa-apa, ya. Ini kita mengeluarkan energi-energi yang positif. Tawdihan lil marami wa tanbihan ala ahimmati ma yadhkuruhu lis-sami'ina aw yu'allimuhum iyyahu. Jadi tujuan bahasa isyarat ini yang pertama, tawdih, untuk memperjelas. Memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menyampaikan itu sudah sangat jelas, Ya. Tapi untuk lebih memperjelas lagi, untuk mempertegas lagi di kalangan para sahabat, ya, wa tanbihan ala ahimmati ma yadhkuruhu lis-sami'in, ataupun untuk menegaskan bahwasanya hal yang ingin disampaikan ini penting. Kalau kita biasanya mengulang-ulang sampai 3
3 kali. Nabi juga sering mengulang hal-hal yang penting, boleh ulang sampai 3 kali. Ini artinya penting. Ya. Jadi kalau ada sesuatu yang penting, maka ungkapkan dengan ekspresi tubuh kita. Ya, ekspresi wajah kita. Ya, kalau lagi marah berarti benar-benar ekspresinya lagi marah. Kalau senang berarti benar-benar ekspresinya sedang senang gitu. Jangan dibalik. Ada orang lagi marah tapi seperti orang tersenyum gitu. Atau ada orang yang lagi senang tapi dia seperti orang marah. Ya. Kalau istilah bahasa Aceh seperti ini. Ini nanti diterjemahkan ya. Dalam bahasa Aceh itu ada namanya hadis maja. Pernah dengar Ustaz ya? Hadis maja ini peribahasa-peribahasa, nasihat-nasihat dalam bahasa Aceh dan dikumpulkan itu. Dan salah satu hadis maja yang cukup terkenal di Aceh ini adalah lam jo na tarik, lam anggo na asik. Paham nggak Ustaz? Saya juga nggak paham. Saya syukur paham nggak? Lam jo na tarik, lam anggo na asik. Silahkan diterjemahkan. Ketika dia memberi sesuatu, jo itu memberi. Nah tarik itu ada sesuatu yang ditarik. Dia ingin memberi sesuatu, tapi dia ingin menarik sesuatu. Dalam memberi ada penarikan. Saya nggak tahu bahasa Indonesia yang tepat seperti apa, saya nggak tahu. Pamrih mungkin ya. Yang penting lam jo na tarik, lam anggo itu mengiyakan sesuatu, iya. Na asik, dalam iya itu ada tidaknya. Ini boleh dijadiin satu sini ya. Ya seperti itu. Ya. Lam jo na tarik, lam anggo na asik. Ketika memberikan sesuatu, ini kita ingin pamrih, kita ingin menarik sesuatu, ya. Dan orang ya dalam mengangguk-ngangguk iya, di depan kita itu mungkin iya. Ya, tapi di belakang kita itu mungkin ada tidaknya. Di dalam iya itu ada tidaknya, di dalam tidak itu ada iyanya. Ini peribahasa orang Aceh. Maka dalam kebahagiaan dan kesedihan juga seperti itu. Ya. Ya. Jadi dalam sedih itu kadang ada senangnya, dalam senang itu kadang ada sedihnya. Sehingga orang yang menerima informasi kita itu kadang bingung. Ini ustazah lagi marah atau tidak gitu ya. Kadang kita diketawain sama anak-anak gitu. Karena marahnya kita tidak seperti orang marah gitu. Ya. Kita marah sambil tersenyum dan sebagainya. Ya. Wa ilaika ta'ifatan minal ahadithi fi dzalika. Ya. Dan ada beberapa hadis di dalamnya yang menunjukkan bahwasanya salah satu metode Rasulullah SAW, salah satu cara beliau dalam mengajarkan para sahabatnya adalah dengan menggabungkan antara bahasa yang verbal yang diungkapkan dengan kalimat-kalimat dan bahasa yang tidak verbal. Artinya tidak diungkapkan dengan kalimat-kalimat. Ya, bukan kumpulan kata-kata, kumpulan huruf-huruf, tapi selain huruf. Ya. Karena gerakan tubuh kita juga bahasa, warna-warna itu juga bahasa, suara-suara itu juga bahasa. Burung-burung itu mereka juga berbahasa, meskipun kita nggak paham. Ya kan? Jadi Ibnu Jini ini mengatakan, beliau ketika mendefinisikan bahasa, beliau tidak mengatakan alfaz, tapi ibarah. Ya. Yu'abbiru biha kullu qaumin an aghradihim. Ya, apapun itu, ya, tidak hanya berbentuk A, B, C, D, ya. Yu'abbiru biha yang diungkapkan satu kaum an aghradihim tentang yang ada di dalam hati mereka, tentang ekspresi mereka. Ya, walaupun dengan warna, dengan suara, dengan apapun. Ya, itu juga bahasa, ya, menurut salah satu ulama bahasa.
Ar-Rabi' was-Sittun, hadis yang ke-64. Rawal Bukhari wa Muslim wal lafzu lil Bukhari. Ya. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, dan lafaznya kita dapatkan di dalam Sahih Al-Bukhari. An Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu lil mu'mini kal bunyani. Ya. Bahwasanya dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, beliau katakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, al-mu'min lil mu'mini kal bunyan. Satu mukmin dengan mukmin yang lainnya, tanpa peduli apakah dia laki-laki ataupun perempuan. Ya. Tanpa peduli apakah dia sudah dewasa ataupun masih anak-anak, apakah warna kulitnya hitam ataupun putih, apakah dia orang Arab ataupun bukan. Al-mu'min lil mu'mini kal bunyan. Ma makna al-bunyan? Itu seperti sebuah bangunan. Ini bunyan. Hadza bunyan. Ini bangunan. Yang kita tahu bahwasanya bangunan itu di dalamnya tidak hanya ada pasir, tidak hanya semen, tidak hanya bata. Ya kan? Kebayang nggak kalau gedung kita ini isinya bata semua? Nah, kalau seandainya gedung kita ini semen semua, ya. Justru karena sangat berbeda-beda, maka dia jadi sebuah bangunan, ya, yang indah. Yashuddu ba'duhu ba'dah, ya, yang menguatkan satu dengan yang lainnya, ya. Karena material-material yang ada di dalam bangunan ini tidak ada yang egois. Oh, ini bata ini lebih penting, ini pasir ini lebih penting. Tidak ada. Mereka mengatakan kita ini berbeda-beda, tapi kita ini satu. Tapi kita ini sama. Ya. Thumma syabbaka Rasulullah baina asabi'ihi. Ya. Yang ingin Rasulullah sampaikan, poin yang ingin beliau sampaikan, bahwasanya satu mukmin dengan mukmin yang lain itu bersaudara. Seperti satu bangunan, seperti satu jasad kita. Kalau satu yang sakit, maka yang lain merasakan sakit. Jempol kita yang sakit, maka yang menangis siapa? Mata kita. Ya. Bukan jempol yang sakit, yang nangis harusnya jempol gitu. Tapi enggak, ini mata kita. Yang demam siapa? Semuanya. Ya. Lalu beliau praktekkan, summa syabbaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina asabi'ihi. Kemudian Rasulullah mentashbikkan. Tashbik itu seperti ini. Ini dinamakan tashbik. Syabbaka yushabbiku. Ini seperti ini. Syabak, tashbik. Lalu Rasulullah syabbaka baina asabi'ihi. Kemudian Rasulullah melakukan tashbik dengan jari-jarinya, bahwasanya seperti ini mukmin itu. Ya, jadi tidak seperti ini, tidak 2 jari, 3, 4 jari dan sebagainya, tidak. Atau 1 jari, nggak nyangkut dia. Tapi seperti ini, kuat nggak seperti ini? Kuat. Ya. Jadi bahasa verbal yang digunakan oleh Nabi kita, al-mu'minu lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'dah. Bahasa isyarat yang tidak verbal yang dipraktekkan oleh Rasulullah apa? Gerakan tangannya seperti ini. Ya, seperti ini. Artinya ini sesuatu yang sangat kuat. Nah, jadi beliau menggabungkan bainal qawli wal isyarati. Nah, jadi sekarang kita rajin-rajinlah praktek-praktek di depan anak-anak gitu. Kalau nangis, kita nangis seperti ini gitu kan. Ya nggak apa-apa. Ya. Ataupun ketika kita menghafal Al-Quran, ini dulu sudah lama sekali ada satu metode menghafal Al-Quran memang dengan bahasa isyarah. Ya.
bahasa isyarat. Misalkan wal jibala arsaha, dan gunung-gunung itu mereka tangannya seperti ada sebuah gunung misalkan, ya. Ketika ada warrih, misalkan ada angin, lalu gerakannya seperti ada gerakan angin. Ya. Tapi capek Ustaz, ya capek kita. Ketika dipraktekkan, ini anak-anak itu lebih seperti itu. Ya. Menghafal Al-Quran melalui gerakan-gerakan tubuh kita. Ya. Mungkin di sebagian tempat sudah dipraktekkan, dan mungkin kita juga pernah mempraktekkan hal yang seperti itu. Tapi lama memang. Ya. Itu an-naba aja, amma yatasaalun misalkan sampai akhir, itu kita harus banyak prakteknya gitu. Sebagainya. Ya. Jadi summa syabbaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina asabihi. Jadi beliau itu melakukan tashbik seperti ini dengan tangannya untuk menguatkan pernyataan beliau bahwasanya satu mukmin dengan mukmin yang lainnya itu saling bersaudara. Ya, kal bunyan, seperti sebuah bangunan. Ya. Jadi pintu itu bersaudara dengan jendela. Atap itu bersaudara dengan dinding-dindingnya. Ya. Jadi tidak perlu egois, pintu itu harus egois misalkan. Pintu ini lebih penting daripada jendela. Tidak. Ya. Yashuddu ba'duhu ba'dha. Di lain kesempatan Nabi juga mengatakan, "Mathalul mu'minina fi tarahumihim wa tawaddihim wa ta'atufihim kamasalil jasad. Idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bil humma was-sahar." Bahwasanya satu mukmin antara mukmin yang lainnya itu fi tarahumihim, dalam kasih sayang mereka, wa ta'atufihim, dalam kelembutan di antara mereka dan sebagainya, kama salil jasad, seperti jasad kita. Ya. Idza ishtaka minhu 'udwun, ketika salah satu anggota dari jasad kita, dari tubuh kita ini sakit, tada'alahu sairul jasad bil humma was-sahar, maka seluruh tubuh kita ini akan merasakan yang namanya sakit. Seluruh tubuh kita ini akan merasakan panas. Nah, jadi ini hadis nomor 64. Paham Ustaz ya? Hadis wajah tadi paham nggak Ustaz? Ya. Jadi kita belajar ini kearifan lokal kita nih. Al-khamis wa sittun. Nah, jadi kita cepat saja. 65. Warawa Muslim. Ya. Dan diriwayatkan oleh Imam Muslim min hadithi Jabir bin Abdullah at-tawili fi hajjatin Nabi sallallahu alaihi wasallam qawlahu law anni istaqbaltu min amri mastadbartu. Dari hadis Jabir bin Abdullah at-tawil fi hajjatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam masalah haji, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berhaji. Ya, artinya beliau berhaji di bulan haji. Berhaji di waktu haji. Karena haji itu harus di waktu-waktu yang khusus. Ya. Law anni istaqbaltu min amri mastadbartu. Dan seandainya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seandainya aku mengetahui hal yang aku ketahui belakangan, ya, seandainya beliau mengetahui sesuatu yang baru beliau ketahui itu belakangan, informasinya. Artinya ketika beliau berhaji, bahwasanya boleh seseorang melakukan umrah itu di bulan haji. Nah, ini masalahnya, masalah fikihnya seperti itu. Kita tidak bahas masalah fikihnya. Artinya boleh bagi seseorang itu melaksanakan umrah itu di bulan haji. Ya. Jadi bulan haji itu tidak hanya dikhususkan untuk haji, tapi juga boleh seseorang melakukan umrah. Ya. Lam asukil hadiya. Seandainya aku mengetahui sesuatu, seandainya dulu aku mengetahui sesuatu yang aku ketahui belakangan ini, lam asukil hadiya, maka aku tidak akan membawakan hewan kurban ini.
Ya. Beliau tidak membawakan hewan kurban sebagai salah satu bentuk ya kalau kena dam kita kan kena al-hadyu. Wa ja'altuha umratan, dan akan aku jadikan haji tadi yang dilakukan pada musim haji itu umrah dulu. Ya. Jadi ada satu ada pendapat ya di masyarakat Mekah pada saat itu bahwasanya di bulan haji itu tidak boleh kita umrah. Haji itu khusus untuk haji, sedangkan umrah itu ada nanti waktunya di bulan-bulan yang lain. Ya. Maka seandainya Nabi mengetahui hal seperti itu, waja'altuha umratan, maka akan aku jadikan di bulan haji ini umrah. Bulan-bulan haji ini boleh digunakan untuk melaksanakan ibadah umrah. Faman kana minkum laisa ma'ahu hadiyun falyahilla wal yaj'alha umratan. Dan barang siapa di antara kalian yang tidak memiliki hadyun, tidak memiliki hewan kurban, ya, falyahilla wal yaj'alha umratan, maka tidak masalah. Ya. Maka kedepannya silahkan lakukan umrah di bulan haji. Artinya sebelum turun hadis ini bahwasanya umrah ini tidak boleh dilakukan di musim haji. Sekarang boleh nggak kita umrah di musim haji, boleh atau tidak? Boleh. Oh, ataupun ada pendapat sekarang ini tidak sah ataupun sia-sia seseorang yang pergi umrah tapi dia belum haji misalkan. Kita belum haji nih, tapi kita sudah umrah. Boleh nggak seperti itu? Ya boleh. Ya. Jadi tidak harus berhaji dulu kemudian baru berumrah, tidak. Silahkan pergi umrah kemudian baru nanti pergi haji. Tapi yang harus diyakini bahwasanya umrah tersebut tidak menggugurkan kewajiban kita untuk pergi berhaji. Bahkan sama aja. Ka'bah yang kita tawaf juga sama, tempat sa'inya juga sama, ya, tahallulnya juga sama, tempat-tempat yang lain juga sama, manasik-manasik yang lain juga sama antara haji dan umrah. Ngapain harus diulangi haji lagi? Nah, ini pemikiran-pemikiran yang salah. Karena ada sebagian yang mengatakan, oh kita sudah umrah nih, berarti kita tidak wajib lagi untuk melaksanakan haji. Ya. Maka silahkan lakukan umrah itu di bulan haji. Nah, itu boleh. Faqama Suraqah bin Malik bin Ju'shum faqala, lalu Suraqah bin Malik bin Ju'shum dia berdiri kemudian bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, yang engkau sampaikan tadi bahwasanya seseorang boleh melakukan umrah di bulan haji, ya, ali'amina hadza am li abadin?" Wahai Rasulullah, apakah itu akan berlaku khusus di tahun ini? Di tahun ini, am li abadin, ataupun selama-lamanya wahai Rasulullah? Ya. Fashabbaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asabi'ahu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan tashbik. Apa itu tashbik? Seperti ini. Melakukan tashbik lagi. Di hadis yang pertama tadi beliau melakukan tashbik, sekarang beliau bertashbik lagi. Fashabbaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asabi'ahu wahidatan fi ukhra. Wa qala, kemudian beliau mengatakan, beliau bersabda, dakhalatil umratu fil haji. Ya. Wa dakhalat al-umratu fil haji la bal li abadin abadin. Beliau mengulanginya dua kali. Dakhalatil umratu fil haji, dakhalatil umratu fil haji. Bahwasanya ini umrah, ya, ini haji, ini umrah, dakhalatil hajju, dakhalatil umratu fil haji, artinya mereka sudah menyatu. Umrah boleh dilakukan pada musim-musim haji, pada bulan-bulan haji.
bal li abadin abadin, dan tidak hanya di bulan ini saja, tidak hanya di tahun ini saja, tapi sampai selamanya di tahun-tahun berikutnya. Ya. Jadi qaul, bahasa verbal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau ingin katakan dakhalatil umratu fil haji, bahwasanya boleh seseorang melakukan umrah ini di bulan haji. Lalu pernyataan tersebut dikuatkan dengan isyarah. Isyarahnya apa? Tashbik. Ya. Dengan tashbik. Nah, lalu muncul pertanyaan bagi kita nih Ustazah. Nabi pernah melakukan tashbik seperti itu untuk memberikan isyarat kepada para sahabat. Kita boleh tidak bertashbik? Boleh nggak kita melakukan seperti ini, bertashbik? Dalam kondisi tertentu. Ketika kita ingin menjelaskan sesuatu kepada orang lain, maka silahkan. Ya. Tapi ketika datang waktu-waktu salat, maka kita lebih baik untuk menghindari tashbik. Saya tidak katakan itu sesuatu yang haram misalkan, tapi ini sesuatu yang sia-sia yang harus kita jauhi. Ya. Kita ingin berjalan, kecuali setelah salat ini. Ya. Dari sebelum salat, dari azan sampai selesai salat ini dilaksanakan, maka kita tidak boleh melakukan tashbik. Apalagi kalau sudah membunyikan. Ini double tashbik ini. Kletek ya. Apa kletek? Oh, kretek. Oh. Karen kletek itu bahasa Jawa bukan, Ustaz? Bahasa Jawa ya. Jadi seperti itu. Ya. Ketika kita mendengarkan azan, ini sudah mulai azan ini misalkan, maka hindari untuk menggunakan seperti ini. Baik kita masih di rumah misalkan, kita tidak seperti ini, tidak apapun. Ya. Dalam perihal ibadah kita tidak menyerupai siapapun dalam bertashbik ini. Tapi begitu selesai salat misalkan, ya, begitu kita selesai salat, kita sudah selesai, sudah keluar dari masjid dan sebagainya, maka diperbolehkan untuk melakukan tashbik. Ya, pokoknya terserahlah bagaimana. Ya. Jadi ketika di dalam masjid, lagi duduk di dalam masjid, jangan melakukan tashbik. Tapi di luar itu, ya silahkan. Ya. Tapi kalau bisa dihindari. Nah, karena ini bisa mengganggu kekhusyuan kita. Ini kebayang nggak di masjid ini kita lagi duduk ini antara azan dan iqamah, kemudian kita bertashbik ini misalkan. Truk sudah 1, truk sudah 2, truk sudah 3, gitu ya. Atau ini perenggangan otot kita. Nah, ya. Maka jangan kretek apa namanya? Kretek ya. Ya. Oh ya, Anda ada punya kretek abal-abal itu ya. Jadi bahasa verbalnya seperti itu. Nabi melakukan tashbik, ya, dan kita tidak melakukan tashbik ketika kita mau sholat ataupun di dalam sholat, ya. Kecuali di luar sholat, ya. Kita sudah selesai sholat itu boleh. La bal li abadin akan tetapi itu untuk selama-lamanya. Artinya tidak hanya di musim haji tahun ini saja, seseorang boleh melakukan umrah di bulan-bulan haji, akan tetapi sampai seterusnya, sampai selamanya seseorang itu boleh melakukan umrah di bulan haji. Ya. Dan mudah-mudahan kita yang berhadir di sini, Allah berikan kita kesempatan semuanya untuk melaksanakan ibadah haji. Ya. Amin. Ya. Ini Pak Haji semua dan Bu Hajjah insyaallah. Ya. Allahumma la tahrimna hajja baitikal haram. Allahumma la tahrimna ziyarata habibikal Mustafa alaihi salatu wassalam. Allahumma amin. As-sadis wa sittun. Ya. 66.
Warawal Bukhari, dan diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya, an Sahli bin Sa'din, dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ana wa kafilul yatimi fil jannati kahataini. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya, kata Rasulullah, wa kafilul yatim, dan orang-orang yang menyantuni anak yatim. Ketika kita mendengar kalimat santunan, menyantuni anak yatim, itu jangan hanya berpikir dengan harta, dengan materi dan sebagainya. Oh, mereka setiap tahun, kadang ada yang menyantuni anak yatim itu hanya setahun sekali. Padahal kita setiap hari memberikan kasih sayang kita kepada anak yatim. Ini bagian dari menyantuni anak yatim. Setiap hari kita mendidik anak-anak yatim. Ini juga menyantuni anak yatim. Kita peduli dengan anak yatim setiap hari. Ya. Tapi di negara kita, di tempat kita, di daerah kita, yang dianggap menyantuni anak yatim itu yang hanya setahun sekali. Yang ada amplop-amplopnya, sini nak, ini amplop, kemudian dicium anak-anaknya dan sebagainya, setahun sekali. Sedangkan yang setiap hari ini kita memberikan pelajaran kepada mereka, kita didik mereka, kita berikan kasih sayang kepada mereka setiap hari. Ini masih belum dianggap menyantuni anak yatim. Padahal mana yang lebih penting? Ruhnya yang lebih penting. Ya. Pendidikan kita yang lebih penting, kasih sayang kita yang lebih penting, didikan kita yang lebih penting daripada materi yang diberikan. Ya. Maka siapapun yang menyantuni anak yatim, yang sayang kepada anak yatim, meskipun hanya kita tidak melalui materi, tapi kita tahu anak-anak ini kurang kasih sayang, kita berikan kasih sayang pada mereka. Kita sadar anak-anak ini butuh pendidikan, kita berikan pendidikan kepada mereka. Ya. Kita sadar anak ini mungkin butuh sosok ayah mungkin ya. Maka kita bisa menggantikan posisi ayahnya bagi mereka. Ya. Maka Nabi sampaikan fil jannati kahataini, maka aku dengan mereka di dalam surga kahataini, seperti dua jari ini. Ya. Jadi bahasa verbal yang diungkapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersama orang-orang yang menyantuni anak yatim itu di dalam surga kahataini, ya. Dan bahasa isyarat yang beliau sampaikan, wa asyara bi isba'aihi as-sababati wal wusta. Lalu beliau memberikan isyarat dengan as-sababah. Mana as-sababah, Ustaz? Yang mana as-sababah? Liyadani. Ini kalau di kelasnya belum diajarin menghafal liyadani, mulai besok ajarin Ustaz. Karena metode menghafal seperti itu. Liyadani yumna wa yusra. Betul nggak? Fi kulli yadin khamsu asabi'ah. Yang mana yang pertama? Al-ibhamu as-sababatu al-wusta al-binsaru wal-khinsaru. Udah 5. Jari saya cuma 5, nggak bisa dilanjutin lagi, Ustazah. Ini besok ajarin ini. Yang bisa-bisa dituliskan, kasih sama yang belum tahu. Ajarin sama anak-anak kan. Ya. Untuk ice breaking misalkan, biar tidak terlalu suntuk gitu ya. Ya. Li yadani. Coba bayangkan berapa yadun, itu sudah 1 kata. Yumna itu sudah 2. Yusra itu sudah 3. Fi kulli itu sudah 7. Sudah berapa itu? Tambah 2 lagi. Khamsu itu sudah ada lagi. Asabi' itu sudah ada lagi. Ada lebih dari 10 mufradat di dalamnya. Dan insya Allah saya yakin
Anak-anak itu mungkin kita ulang 5-10 kali dia sudah hafal itu. Ya. Pokoknya anak-anak ini selain pelajaran dia cepat hafalnya. Ya. Ya, selain pelajaran, kalau pelajaran agak susah. Ya, jadi yang belum ajarin ini silakan dipraktekkan di kelasnya masing-masing. Liyadani, itu saja dulu. Kalau yang liyadarinya sudah hafal, ustaz-ustazanya sudah hafal, anak-anaknya sudah hafal, naik satu level lagi. Ada satu namanya huruful hija. Alifun ba taun sa jimun haun khaun da. Pernah dengar nggak? Pernah. Hafal nggak? Hafal. Alifun ba taun sa jimun haun khaun da zayun ra. Terus seperti itu. Alifun arnab yajri yal'ab yakulu jazaran kaila yat'ab baun battah nattun nattah. Nggak ngerti kita ya. Kalau paham itu seru, asik gitu. Alifun arnab, alif itu alif di depannya arnab. Jadi alif itu bukan apple. A for apple, B for ball, C for C apa? Seperti itu ya. Jadi kita ubah menjadi alif itu untuk arnab, kelinci. Kita praktekkan kelinci seperti ini. Nah, kelinci itu seperti ini gitu. Ya kan? Battah, bebek. Seperti bebek, gimana bebek? Ya kan? Ta'un taj. Ta'un taj. Taj itu mahkota. Praktekkan, bawa mahkota, buatkan mahkota. Tha'un tha'lab. Tha'lab itu apa? Apa itu tha'lab? Saya lupa. Tha'lab itu rubah, bukan? Rubah. Ya. Jimun jamalun, jimun jamalun. Jim itu Jamal, Jamal itu Bang Jamal. Entah. Ya. Ya. Itu Kamal, bukan Bang. Ya. Jadi seperti itu. Ya. Dan ini semua bisa dipraktekkan. Untanya bisa dipraktekkan, tajun bisa dipraktekkan. Sa'lab itu seperti serigala lah, seperti itu. Sa'lab bisa dipraktekkan. Ya. Ya. Dan insya Allah anak-anak akan lebih paham. Itu lebih dari 100 mufradat. Lebih dari 100 mufradat, kosakata, baik kata benda dan kata kerja yang ada di dalam huruf hijaiyah itu. Alifun, ba dan sebagainya. Kalau bisa diadakan lomba antar kelas, Ustaz. Lomba antar kelas, setiap kelasnya mengirimkan utusan berapa? 5 orang misalkan. Ya. Perlombaan menghafal huruf hijaiyah. Alifun arnab yajri yal'ab yakulu jazaran. Yakul jazaran. Jazaran itu apa? Wortel. Ya. Kaila yat'ab. Biar dia tidak capek. Biar dia berlari-lari supaya tidak capek, dia makannya wortel. Itu sudah banyak sekali kosakata di sana. Ya. Maka itu tadi apa tadi? Liyadani ini silakan dipraktekkan di kelasnya masing-masing ya. Jadi untuk istirahat ya, untuk menghilangkan kejenuhan, ice breaking lah gitu ya kan. Akhirnya sudah hafal liyadani ini, mulai upgrade lagi ke huruf hijaiyah. Mudah-mudahan nanti di kelas ini sudah, sebelum kita pulang kita ini huruf hijaiyah dulu, hafal bahasa Arabnya dulu. Di kelas di sana hafal bahasa Arabnya dulu. Ya, sekali lagi saya katakan, insya Allah anak-anak ini akan cepat hafalnya. Ya. Yang penting jangan katakan ini pelajaran kita, tidak. Ya. Wa asyara bi isba'aihi as-sababatu wal wusta. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan isyarat dengan jari-jari beliau yang sangat mulia. As-sababah, jari telunjuk, wal wusta, dan jari tengah, wa farraja bainahuma syai'an. Ya.
Antara kedua jari ini tidak ada sesuatu pun yang memberikan penghalang, tidak ada penghalang. Ya. Kalau bahasa anak sekarang ini sudah besti ini, nggak ada penghalang lagi. Ya. Kalau antara al-ibhamu dan al-khinsaru ini masih jauh ini. Al-ibhamu wal khinsaru itu ada penghalangnya, itu ada 3. Ya. Ya. Jari telunjuk dengan jari manis ini masih ada penghalangnya. Ya. Tapi seperti ini, ya, itu sudah sangat-sangat dekat. Bahasa isyarat yang beliau tunjukkan adalah seperti ini. Wahai para sahabat, aku dan orang-orang yang menyentuh anak yatim nanti di surga seperti ini. Ya. Artinya bukan nempel dengan Rasulullah, paling tidak bertetangga lah gitu. Ya. Bertetanggaan dengan Rasulullah. Ya. Asyara biasa bi'aihi. Ya. Jadi bahasa isyarat yang beliau, kalau yang pertama tadi bertasbik dengan jari-jarinya, tasbik, ya, maka dengan isyarat sekarang dengan seperti ini. Kan bisa dijelaskan ke anak-anak. Ya. Anak-anak misalkan jadikanlah Al-Quran ini sebagai sahabat sejati kalian. Seperti ini. Ini Ananda seperti ini. Al-Quran seperti ini. Kemana Al-Quran pergi, Ananda akan pergi. Ya. Jadikanlah kalian satu kelas ini seperti ini misalkan. Ya. Yashuddu ba'duhum ba'da. Ya. Yang saling mendukung satu dengan yang lainnya. Tidak saling bully membuli misalkan. Ini sekarang pembulian sudah masuk SD Ustaz ya. Luar biasa. Jadi seperti ini. Bahasa isyarat Rasulullah, ya. Bahasa verbalnya itu sudah disampaikan. Kemudian beliau perjelas lagi, beliau perkuat lagi dengan bahasa isyarat. Bahwasanya yang ingin beliau sampaikan ini sesuatu yang penting. Bukan arti yang lain-lainnya itu tidak penting. Ya. Jadi semua yang disampaikan oleh Nabi itu penting. Ya. Tapi ini beliau memberikan penekanan pada beberapa hal. As-sabi' was-sittun. Apa itu as-sabi' was-sittun? Iya, angkanya sudah ada di situ, Ustaz. 67. Ya. Wa fi hadithi thalathati alladhina takallamu fil mahdi. Dalam suatu kisah, ya, yang pernah diceritakan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya ats-tsalasah, terhadap 3 orang, terhadap 3 anak bayi, alladzina takallamu fil mahdi, yang mampu untuk berbicara fil mahdi. Mana al-mahdi? Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu itu dari buayan sampai liang lahat. Buayan itu dalam ayunan. Ya kan? Dulu itu yang naik ayunan itu anak-anak kecil. Sekarang orang besar pun naik ayun. Ada ayun besar itu namanya apa? Hamuk itu apa namanya? Ayun juga. Ya. Maka di sini diartikan bukan ayun lagi, ya, tapi anak bayi yang belum mampu untuk berbicara. Ya. Jadi ada 3 anak bayi yang menurut kita ini ajaib, ya, yang bisa berbicara ketika masih di usia mereka yang sangat kecil. Alladzi rawahu al-Bukhari wa Muslim, yang diriwayatkan oleh al-Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam sahihnya. Wal lafzu lil Bukhari, dan lafaz hadis ini diambil dari sahih Bukhari. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah. Ini Abu Hurairah ini karena dia memiliki banyak kucing. Maka yang barangkali hari ini kita punya kucing di sini banyak Abu Hurairah yang baru ini, dan masih banyak Ummu Hurairah, ya, yang pelihara kucing. Ya. An Abi Hurairah, fadzakara fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya.
Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan di antara tiga tadi, jadi ada tiga orang, ada tiga anak bayi yang bisa berbicara di waktu masih kecil, ketika mereka masih bayi. Siapa yang pertama? Zakara fihi Isa bin Maryam alaihi salam. Yang pertama disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Isa putra Maryam alaihi salam. Nabi Isa yang bisa berbicara ketika beliau dalam keadaan masih bayi. Ya. Wa ghulama Juraihin ar-rahib. Ya. Dan bayinya Juraih. Juraih ini nama orang. Ar-rahib. Ar-rahib ini profesinya sih. Jadi Juraih ini seorang rahib, orang yang rajin beribadah. Dari kalangan Bani Israel, orang rajin beribadah, dia beribadah. Sudah pernah dengar belum kisahnya? Kisah Juraih ini sudah pernah ya? Atau sebagian siapa Juraih ini? Ya, Juraih adalah Juraih gitu. Jadi Juraih ini dia dulunya seorang pengusaha, ya. Seorang pebisnis, seorang pedagang. Lalu karena hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, hatinya lebih tertarik untuk ibadah, ya. Jadi memang seperti itu, ya. Yang namanya hidayah, ya. Ada orang yang memang kadang dia pengusaha, dia berbisnis, dia berdagang, tapi hatinya itu sangat condong kepada ibadah, ya. Maka Juraih ini meninggalkan bisnisnya, meninggalkan dagangannya, meninggalkan usahanya, kemudian dia fokus untuk ibadah. Dia bangun sebuah tempat, kemudian dia beribadah di sana. Ya. Sehingga Juraih ini lama-kelamaan digelar sebagai seorang rahib. Orang yang rajin ibadahnya, yang kuat ibadahnya. Jadi suatu saat Juraih ini karena dia sangat khusyuk dalam ibadah, dia itu salat, ya. Dan di dalam salatnya Juraih ini dipanggil oleh siapa? Oleh ibunya. Juraih, nak datanglah ke sini. Juraih, datanglah. Nah ini Ustaz, apa hukumnya apabila kita sedang salat lalu kita dipanggil oleh orang tua kita? Ini barangkali orang tua kita nggak tahu ini ya. Karena kalau orang tua tahu, pasti dia tidak manggil kita kalau kita sedang sholat. Ini kalau kita lagi sholat dan orang tua tidak tahu memanggil kita. Ini Juraih dipanggil oleh ibunya. Ya, dipanggil lagi, Juraih tidak menjawab. Dipanggil yang kedua dan yang ketiga, Juraih juga tidak menjawab. Ya. Lalu sang ibu ini kepada para ibu-ibu dan calon ibu-ibu, maka berhati-hatilah dengan doa kalian terhadap anak-anak. Ya, berhati dengan, jadi kalau marah itu jangan doa yang macam-macam, ya, doanya yang baik, yang baik-baik. Nah, seperti siapa? Seperti Syekh Sudes, gitu ya. Pergi sana ke Masjidil Haram dan jadilah imam di sana gitu. Jadi kalau marah sama anak itu, pergilah ke Masjid Raya dan jadilah imam di sana gitu. Barangkali ketika besarnya betul-betul jadi imam di Masjid Raya gitu. Jangan di musola gitu. Nah, jadi Juraih karena ibunya sudah marah, ibunya itu mengucapkan sebuah lafaz berdoa. Ya, ya Allah, hukumlah si Juraih ini dengan fitnah wanita. Hukumlah si Juraih ini dengan fitnah wanita yang paling cantik yang ada di kota ini, di dalam Bani Israel. Karena di sana ada terkenal salah satu orang wanita yang terkenal karena godaannya, dan dia paling cantik di sana. Ibunya katakan, ya Allah, lemparkanlah fitnah wanita tersebut kepada si Juraih, karena dia sekarang rajin betul ibadahnya. Ya, maka harapan ibunya mudah-mudahan si Juraih ini wanita ini bisa mengalihkan si Juraih dari ibadahnya. Doanya seperti itu. Lalu hari berganti hari, tahun berganti tahun dan sebagainya. Si Juraih pindah
dari rumahnya ke tempat ibadahnya, tinggallah sendiri. Dan kejadianlah apa yang diinginkan oleh ibundanya. Terkabullah apa yang didoakan oleh ibundanya. Datanglah ke tempat ibadah Juraih ini seorang wanita dengan tujuan untuk mengganggu dia, untuk menggodanya, mengajaknya untuk berzina. Tapi Juraih ini dia tidak tergoda, dia nggak mau. Nggak mau. Berkali-kali dilakukan usaha dan berkali-kali juga gagal. Akhirnya dia putus asa. Lalu tiba-tiba satu saat pada suatu malam datanglah seorang gembala. Jadi seorang gembala karena sudah kemalaman, sudah telat pulang ke rumahnya, dan dia melihat di situ ada sebuah gubuk, yaitu gubuknya milik Juraih. Ada gubuk di sana. Lalu dia beristirahat sebentar dan tidur di situ. Di gubuk itu ada pengembala tadi. Kemudian di situ juga ada Juraih yang lagi beribadah. Datanglah wanita tadi menggoda pengembala tadi. Lalu mereka melakukan zina dan si perempuan ini hamil dan melahirkan seorang anak. Lalu wanita ini memfitnah bahwasanya anak ini bukanlah anak si pengembala, tapi anaknya siapa? Anaknya Juraih. Kebayang nggak Ustaz? Kebayang ya? Jadi fitnahnya seperti itu, sehingga tersebarlah di seluruh kalangan para Bani Israel bahwasanya anak bayi yang lahir ini itu anaknya siapa? Anaknya Juraih. Padahal itu anaknya siapa? Anaknya penggembala tadi. Ya. Kadro. Saya sudah hilang nih ya. Oh, masih Juraih. Jadi seperti itu. Ya. Summa qala. Jadi sampai di situ dulu ceritanya. Jadi bayi yang penting kita sudah tahu asal bayinya dari mana gitu ya. Nah, di situ. Maka hukum salat yang tadi yang pertama saya sampaikan, kalau kita salatnya ini pendidikan bagi kita dan juga bagi anak-anak kita. Ya. Maka ibu-ibu, ya biasanya ibu-ibu ini kan kurang sabar ketika memanggil anaknya misalkan. Bukan berarti bapak-bapak sabar, bapak-bapak nggak sabar juga. Ya. Kadang ketika sudah 3 kali dipanggil, ini saya sering dapatkan anak yang tinggal di pesantren bertahun-tahun kemudian libur pulang ke rumahnya. Libur ini pulang ke rumahnya. Lalu begitu liburan di rumahnya itu di kamarnya berhari-hari, nggak keluar-keluar. Dipanggil sama ibunya berkali-kali nggak mau keluar. Gitu ya. Maka ketika antum lagi salat, kalau salat antum itu salat wajib, salat fardu, ya, maka jangan dengar panggilan siapapun, jangan jawab panggilan siapapun, termasuk panggilan orang tua. Tapi cukup berikan isyarat di setiap Allahu Akbar itu angkat suaranya, Allahu Akbar. Mudah-mudahan si ibu dengar, ini anaknya lagi salat ini, bukan lagi main game. Ya. Lagi ruku, Allahu Akbar. Keraskan suaranya agar si ibu atau orang yang memanggil ini tahu bahwasanya anaknya sedang salat. Tapi kalau salat yang kita lakukan itu salat sunnah, ya, maka batalkan salatnya, penuhi panggilan orang tua. Kalau salatnya salat sunnah, ya. Tapi jangan lupa setelah kita selesaikan urusan orang tua nanti salat lagi gitu. Jangan ini lagi sholat duha ini 2 rakaat sudah selesai, 4 rakaat sudah selesai, sekarang rakaat yang ke-5 dan ke-6 tiba-tiba dipanggil oleh ibu kita. Kita selesaikan, kita nggak selesaikan dua rakaat yang tadi. Ya. Tapi nanti selesai urusan dengan orang tua, ya sambung lagi sholatnya. Ya, jangan diputuskan. Ya. Maka yang dilakukan Juraih seperti ini. Ya. Jadi asli bayinya dari situ. Ya. Jadi sampai di sini kita sudah paham bahwasanya anak bayi ini miliknya siapa? Miliknya gembala. Ya. Jadi sudah ada 2. Isa, siapa tadi? Isa bin Maryam alaihi salam. Isa putranya Maryam. Kemudian yang kedua, anak yang dituduh sebagai anaknya
Juraih. Jadi walaupun di dalam hadis ini dijelaskan wa ghulama Juraih dan anaknya Juraih, tapi aslinya adalah anak yang dituduh sebagai atau anak yang dianggap sebagai anaknya Juraih, atau anak yang tersebar di kalangan Bani Israel itu anaknya Juraih. Summa qala, lalu anak yang ketiga itu siapa? Kanat imra'atun turdi'u ibnan laha min Bani Israel. Ada satu ibu-ibu dari golongan Bani Israel. Kanat imra'ah, ada satu ibu-ibu min Bani Israel, dari Bani Israel, turdi'u ibnan laha, dia sedang menyusui anaknya. Dan kita tahu bahwasanya anak yang disusui itu berarti usianya di bawah 2 tahun. Dia masih bayi. Tidak mungkin seorang anak yang sudah bisa berbicara kelas 1 SD dia masih nyusu misalkan. Nah, ya. Ini kalau masih ada yang seperti itu, cepat-cepat disapih gitu. Ya. Ya, kan Imam Al-Busairi itu belum mengatakan wan nafsu katifli in tuhmilhu ala hubbir radha, in gimana lupa saya, wa nafsu katifli in tuhmilhu syabba ala hubbir radha wa in taftinhu yanfatim. Dan nafsu itu seperti anak kecil yang menyusui, dan kalau kita biarkan dia tetap menyusui seperti itu, kita biarkan, enggak kita sapi, karena ini sakit bagi mereka, sakit ya. Maka dia akan sampai besar, syabba ala hubbir radha, maka dia akan besar, dia akan tika tapi masih menyusui. Dia akan SD, bahkan SD pun dia akan masih menyusui kalau kita biarkan. Ya. Wa in taftinhu yanfatim. Dan kalau kita putuskan meskipun ini menyakitkan bagi dia, maka dia akan terputus. Nah, ini perasaan kita seperti itu. Ya. Karena kita sakit rasanya apabila jalur-jalur rezeki kita ini diputuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ketika lahir itu menangis nggak? Menangis ya. Ada yang ketika lahir itu langsung tertawa? Nggak ada ya. Salah satu alasan kenapa kita menangis ketika lahir adalah si bayi ini merasa bahwasanya jalur rezeki dia itu diputuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jalurnya cuma satu, yang dinamakan dengan plasenta atau ari-ari. Jadi satu jalur rezeki ini yang diputuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu dia merasa sakit dan dia menangis. Tapi tanpa dia sadari, satu itu diganti 2 oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui jalur air susu ibunya. Maka ketika usia dia 2 tahun disapih lagi, dia menangis lagi, dia merasa sakit lagi. Tanpa dia sadari, 2 yang dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah ganti menjadi berapa? Menjadi 4. 1 hilang diganti jadi 2, 2 hilang diganti jadi 4. Ada 4 sumber makanan kita di dunia ini. Dari hewan, dari tumbuhan, kemudian dari susu, dari air dan sebagainya. Kemudian nanti suatu saat lagi, sadar ataupun tidak sadar, ketika kita meninggal itu sebenarnya kita menangis ya. Kenapa kita menangis? Kita merasa bahwasanya jalur rezeki kita, pintu rezeki kita yang tadi 4 ini diputuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tanpa kita sadari 4 yang tadi diganti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan 8 pintu surga. Berapa? Ini 8 bukan? 8 dengan 8 pintu surga. Jumlah pintu surga berapa, Ustaz? 8. Jumlah pintu neraka berapa? 9. 7. Ini buktinya apa? Bahwasanya lebih banyak yang masuk surga daripada masuk neraka. Kita optimis nggak? Harus optimis. Jadi 1 hilang diganti 2 oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, 2 hilang diganti 4 oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, 4 hilang diganti 8. Maka dia menangis ya. Mana tadi? Saya udah hilang lagi nih, karena bahasa Arab semuanya sama gitu.
Kanat imra'ah ya. Kanat imra'atun turdi'u ibnan laha min bani Israel. Ya. Jadi ada seorang ibu-ibu dari golongan Bani Israel itu menyusui anaknya. Jadi beliau menyusui anaknya. Famarra biha rajulun rakibun dzu syarah. Setelah itu lewatlah di depan mereka, ya. Famarra biha, ya, lewatlah di depan mereka rajulun, salah seorang laki-laki dari Bani Israel juga, rakibun, dengan kendaraannya, ya. Dan jelas kendaraan orang dahulu itu bukan bawa kereta gitu, ya. Pasti mereka menggunakan unta. Artinya dia melewati ibu tersebut beserta bayinya dengan unta yang terbaik yang dia miliki, unta yang paling baik. Rakibun dzu syarah, ya. Dzu syarah, ada footnote di bawahnya nomor 2, ai dzu hayatin jamilatin wa malbasin hasanah. Dzu hayah jamilah, laki-laki tersebut memiliki hayah, memiliki bentuk yang jamilah, yang tampan. Laki-laki tersebut ganteng. Jadi kita bayangkan ada seorang laki-laki lewat, ya, dia pakai unta yang paling baik, lalu orangnya ganteng, ya. Tidak hanya di situ, ya. Wa malbasin hasanin, dan dia juga menggunakan pakaian yang baik. Kan nggak jadi ganteng kalau seandainya orangnya ganteng tapi pakaiannya compang-camping gitu, ya. Makanya ustadz tidak salah kita berpakaian dengan pakaian yang baik. Tidak berdosa kita memakai pakaian yang baik. Oh masya Allah, ini tawaduk sekali, harus pakaiannya compang-camping, harus lusuh dan sebagainya. Tidak, nggak apa-apa, ya. Ini ada orang dengan kendaraannya bagus, ya. Ya. Ada abang-abang misalkan, ya. Nah, dia datangnya pakai expander, masya Allah ini, ya. Lalu orangnya ganteng, pakaiannya bagus, rapi dan wangi lagi. Nah. Kan gitu. Iya. Nah, dzu syarah, ya. Makanya di Gontor itu, ini sedikit saya ceritakan. Di Gontor itu salah satu syarat kita mengajar itu harus ada dzu syarah. Bayangkan anak usia kelas 6 atau di atas kelas 6 itu, kelas 3 SMA, umur 18 tahun, 19 tahun, 20 tahun, itu diwajibkan masuk mengajar ke dalam kelas pakai kemeja yang rapi, harus kemeja, tidak harus kemeja mahal. Yang penting warnanya itu netral, warnanya tidak macam-macam, tidak pakai warna hitam, ya. Pokoknya warna-warna yang pastel gitu. Saya tahu bapak-bapak ini nggak tahu warna pastel itu seperti apa. Nah, karena yang paham cuma warna merah, warna biru, warna kuning, warna hijau, udah. Nah, mereka nggak tahu warna pastel ini, ya. Warna pastel, oh warna sage lagi, ya. Jadi pokoknya warna-warna yang tidak terlalu mencolok. Kemudian wajib pakai dasi, ya, wajib pakai dasi. Dan kalau punya jas, wajib pakai jas. Bayangkan, ya, ada guru masuk ke dalam kelas kita, penampilannya seperti itu, orangnya fresh, wangi, ya, kemudian pakaiannya bagus, rapi. Kita ngelihatnya aja enak gitu. Itu pelajarannya itu masuknya itu cepat, ya kan? Masuknya cepat. Makanya Pak Kiai mengatakan seorang guru itu harus ada dzu syarah, harus berpenampilan baik di depan murid-muridnya. Ya, belilah pakaian-pakaian yang baik. Saya tidak mengendorse siapa-siapa ini saatnya.
Tapi memang anak-anak itu cepat menerima. Coba bayangkan jam 12 siang. Kita masuk jam 12 siang, bentuknya sudah nggak karu-karuan. Kalau ustazah mungkin jilbabnya sudah nggak karu-karuan. Ya. Itu jangankan yang ingin kita masukkan ke hati mereka, yang sudah ada keluar lagi, Ustaz. Jadi dzusyarah ini sangat berpengaruh di dalam pendidikan kita. Ya. Jadi bukan tanpa alasan. Di Gorontalo seperti itu. Ya. Enggak, tidak harus pakai dasi. Nanti karena budaya di tempat kita masih belum seperti itu. Ya. Nah, kalau pakai dasi nanti antum keluar dari rumah dikira ini manajer di mana gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi kami ngajar padahal masih 16 tahun, 17 tahun, harga pakaiannya itu saya masih ingat mereknya itu Alisan, karena memang itu brand yang memang bekerja sama sudah puluhan tahun. Alisan itu besarnya karena Gontor itu. Ya. Itu setiap tahunnya, setiap bulannya ribuan dikirim ke Gontor. Puluhan ribu dikirim ke Gontor karena mereka pakainya kemeja semua. Wangi. Jadi anak-anak di kelas itu nerimanya cepat gitu. Dan mudah gitu ya. Famarra biha rajulun rakibun dzusyarah. Lalu di depan ibu-ibu tadi lewatlah seseorang yang dzusyarah, penampilannya baik, kendaraannya juga baik, ya. Bajunya baik, ya. Kemudian dia juga wangi gitu ya. Faqalat. Nah, jadi siapapun yang mau melihat beliau, melihat laki-laki ini, itu pasti dia akan mengatakan kami ingin seperti dia. Atau paling tidak anak-anak kami itu ingin seperti dia. Faqalat, lalu ibu si bayi ini mengatakan, Allahumma ja'al ibni mislahu. Ya Allah, jadikanlah anakku ini yang sedang disusui ini mislahu. Itu seperti dia. Jadilah anakku itu ganteng seperti dia. Jadilah anakku itu punya kendaraan bagus seperti dia. Jadikanlah anakku itu punya penampilan seperti dia. Ini dia berdoa seperti itu. Dan ini mungkin kelakuan ibu-ibu Indonesia juga seperti itu. Ya kan? Nggak sekarang, ibu-ibu dulu juga seperti itu. Ya. Jadi pernah saya ketika musim haji itu ada ibu-ibu Indonesia, nggak tahu beliau lagi hamil ataupun tidak hamil ataupun belum hamil, sampai di Arab itu memegang hidungnya orang Arab. Kemudian kami tanya, kenapa seperti itu, Bu? Dia katakan, Dek, kami masih mahasiswa. Dek, saya menginginkan supaya nanti anak saya itu hidungnya seperti hidung orang Arab. Orang Arab bisa napas Bisa. Ya. Lalu kami sadarkan ibu-ibu ini, Bu, ibu sadar hidung ibu itu pesek sama. Jadi sebanyak apapun orang Arab yang dipegang hidupnya harus mancung. Enggak, Bu, gitu ya kan. Kalau bentukan ibu seperti ini, lahir insya Allah tidak akan jauh-jauh dari ibu gitu. Nah, ya kecuali sifatnya, kecuali karakternya, adabnya. Ya kan seperti itu. Nah, si ibu ini mengatakan, ya Allah, jadikanlah anakku seperti ini. Fataraka thadiyaha. Lalu si bayi ini meninggalkan susuannya, artinya dia tidak menyusu lagi. Fa'aqbala 'ala rakib. Lalu dia menghadap kepada kepada laki-laki yang berkendara tadi. Kemudian dia katakan, faqala Allahumma la taj'alni mislahu. Si ibunya mengatakan, ya Allah, jadikanlah anakku seperti ini. Lalu secara tiba-tiba anak ini berbicara. Ya, ibunya juga kaget, tiba-tiba anaknya berbicara. Anak ini mengatakan, Allahumma la taj'alni mislahu. Ya Allah, jangan engkau jadikan aku seperti dia. Ya. Si ibunya menginginkan seperti itu, tapi anaknya tidak menginginkan seperti itu. Summa aqbala ala thadiyaha yamassuhu. Kemudian dia kembali menyusui. Yamassuhu.
Ya, yamassu itu artinya seperti seorang yang menghisap sesuatu. Seperti dia menghisap susu ibunya. Ya. Faqala Abu Hurairah. Ya. Lalu setelah menyampaikan hadis ini, Abu Hurairah menambahkan, ka'anni anzuru ila Nabi sallallahu alaihi wasallam yamassu isba'ahu. Ka'anni, seakan-akan, kata Abu Hurairah, ya, seakan-akan aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamassu isbahu. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempraktekkan bagaimana seseorang itu menghisap sesuatu. Bagaimana seorang anak bayi itu menghisap susu ibunya dengan jari-jari Rasulullah. Ya. Oh, menghisap susu itu seperti ini misalkan, seperti Rasul. Kita praktekkan seperti kita mengumpeng. Dan Nabi memberikan isyarat seperti itu. Ya. Bahwasanya isyarat seperti ini seperti orang yang sedang menyusui ibunya. Ya. Nabi memberikan bahasa isyarat untuk menceritakan anak bayi tadi. Bagaimana anak bayi itu tersebut menyusu kepada ibunya. Ya. Summa marra bi amatin. Ya. Summa murra bi amatin. Kemudian mereka melewati seorang amah. Amah ini seorang budak wanita. Ya. Jadi mohon maaf, zaman dulu gitu ya, mohon maaf, itu seorang wanita saja itu sudah direndahkan. Apalagi statusnya dia seorang wanita, kemudian dia seorang budak. Ya, seorang wanita, kemudian dia seorang budak. Ya. Budak laki-laki lebih terhormat daripada budak wanita. Ya. Seandainya ada 4 kelas, maka kelas yang terakhir itu budak wanita dan sebagainya. Ya. Maka mereka melewati seorang budak wanita, bukan budak wanita tersebut yang melewati mereka, tapi mereka yang melewati. Tujarraru, budak wanita itu sedang tujarrar, sedang diseret-seret, ditarik-tarik. Ya, oleh siapa? Oleh majikannya. Ya, yang namanya budak zaman dahulu ya seperti itu. Tujarraru wa yul'abu biha, dan dia dipermainkan, ditertawakan, dibuli, dihina. Wa tudrabu, dan dia dipukul. Boleh nggak dipukul? Boleh, karena dia budak. Ya. Terlepas apakah dia budak laki-laki ataupun budak perempuan, maka majikan dia boleh memukulnya. Wa tudrabu, dan tidak ada seorang pun yang boleh menghalangi mereka, para majikan ini, untuk memukul para budaknya. Faqalat, ya. Jadi qalat ini bukan kembali kepada si budak wanita itu, tapi kepada ibu-ibu tadi. Nah, kepada ibu-ibu yang mendoakan anaknya. Faqalat, Allahumma ja'alni mana tadi? Allahumma ja'alni, oh bukan. Saya udah kelewat ini ya. Thumma murra bi amatin. Mohon maaf saja karena bahasanya sama semua, jadi kadang kelewat gitu. Summa murra bi amatin tujarraru wa yul'abu biha wa tudrabu faqalat Allahumma la taj'al ibni misla hadhihi. Kemudian si ibu ini mengatakan, ya Allah, jangan engkau jadikan anakku seperti budak tadi. Ya. Karena dalam pandangannya ini budak dia sudah dihinakan, ini budak sudah ditarik-tarik, ini budak sudah dipukul-pukul, sudah dipermainkan dan sebagainya. Jangan engkau jadikan anakku seperti itu. Ya. Fataraka thadiyaha. Lalu bayi tersebut meninggalkan susuannya. Dia berhenti nyusu kepada ibunya. Kemudian dia katakan, Allahumma ja'alni mislaha. Justru si anak ini berdoa kepada Allah, Allahumma ja'alni mislaha. Ya Allah, jadikanlah aku seperti budak itu. Bukan berarti dia meminta kepada Allah untuk menjadikan dirinya sebagai budak, tidak. Ya, ya Allah, jadikanlah aku seperti dia. Faqalat. Lalu si ibu ini mengatakan, dia bingung. Ya.
lima dzaka. Kenapa seperti itu? Artinya tadi ketika ada seseorang yang tampan, kemudian pakaiannya baik, kemudian kendaraannya baik, engkau katakan tidak mau seperti itu. Sekarang ada seorang budak yang hina, yang direndah-rendahkan, kemudian engkau katakan mau seperti itu. Lima dzaka. Kenapa seperti itu wahai anakku? Ya. Faqala ar-rakibu jabbarun minal jababirah. Al-jabbar. Ya. Oh, ar-rakibu jabbarun. Pengendara kendaraan yang baik tadi itu merupakan jabbar. Jabbar ini di dalam bahasa Arab itu ismul fadilah. Ya. Jadi bukan seorang yang zalim, tapi sangat-sangat zalim. Dinamakan al-jabbar. Untuk sesuatu yang kita katakan sangat kejam misalkan. Itu namanya jabbar. Minal jababirah. Ya. Kalau satu orang itu namanya jabbar. Kalau jabbar itu banyak namanya jababirah. Ada penguasa zalim. Itu penguasa zalim. Kumpulan para penguasa zalim ini dinamakan al-jababirah. Ya. Karena dia merupakan seorang yang sangat zalim. Seseorang yang sangat zalim kepada masyarakatnya. Seseorang yang sangat angkuh. Seseorang yang sangat sombong dan sebagainya. Wa hadhil amatu, dan amah ini, budak wanita ini, ya, budak wanita yang engkau lihat diseret, dihina, dipukul dan sebagainya, yaqulun, ya, yang dituduh kepada dia, mereka tuduh kepada wanita tersebut, sarakati, zanaiti. Mereka katakan bahwasanya engkau telah berzina. Sarakti, engkau telah mencuri. Tapi itu hanyalah sebuah tuduhan. Yang dituduh kepada wanita itu bahwasanya dia telah mencuri, bahwasanya dia telah berzina. Walam taf'al. Dan wanita ini belum dia kerjakan. Tidak dia kerjakan. Dia tidak mencuri dan juga dia tidak berzina. Jadi dia enggak berzina. Wa hiya taqulu hasbiyallah wa ni'mal wakil. Kemudian wanita itu mengatakan hasbiyallah wa ni'mal wakil. Kalimat ini dinamakan dengan kalimat taukil. Ketika kita merasa tidak ada satu orang pun yang mampu untuk menolong kita, ya. Ketika kita merasa bahwasanya tidak ada satu orang pun yang mampu untuk mengeluarkan kita dari masa-masa yang sulit, maka ucapkanlah hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah bagi Allah sebagai wakil kita, sebagai penolong kita, ya. Wa ni'mal wakil, dan sebaik-baik penolong itu adalah Allah. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ya. Kita sering merasa seperti itu, bahwasanya seakan-akan tidak ada satu orang pun yang bisa menolong kita, tidak ada satu orang pun yang mungkin mengerti dengan kita, ya. Maka ucapkanlah hasbunallah wa ni'mal wakil, ya, atau hasbiyallah wa ni'mal wakil. Maka si wanita ini mengatakan dengan tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia serahkan segala urusannya kepada Allah, dia katakan hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Maka cukuplah bagi Allah ini sebagai penolong kita, ya. Dan karena sebaik-baik penolong itu adalah Allah. Lalu si bayi ini mengatakan, aku ingin seperti wanita tersebut di dalam tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang diinginkan bukan ketika dia diseret-seret, dihina dan sebagainya, tapi bagaimana rasa tawakal wanita tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah,
di sini bahasa isyarat yang Rasulullah ajarkan adalah yamassu isba'ahu. Ya, beliau menghisap jari-jari beliau yang mulia untuk mengajarkan atau untuk mengisyaratkan bagaimana seseorang yang menghisap susu orang tuanya. Nah, jadi beginilah bagaimana Rasulullah memberikan sebuah informasi kepada sahabat, mengajarkan sesuatu kepada sahabat, lalu beliau padukan antara al-qaul, ucapan-ucapan beliau, kata-kata beliau dalam bentuk verbal, wal isyarah, dan juga petunjuk-petunjuk lain yang berupa isyarat. Maka silahkan dalam kita mengajar itu carilah bahasa-bahasa isyarat yang mudah dimengerti oleh anak-anak kita, sehingga mereka mudah untuk menerima ilmu-ilmu dari kita. Baik, mungkin ini bisa kita sampaikan, sudah sampai di hadis yang ke-67. Jadi kedepannya hadis 68 ya. Jadi siap-siap baik bagi yang ingin membaca kedepannya ya. Ya betul, 68 ya. Jadi yang ingin baca nanti silahkan dibaca, diulang-ulang di rumahnya bagaimana ya. Atau yang ingin mendaftarkan diri ya silahkan menjadi pembaca. Baik, ada yang pertanyaan? Silakan Ustaz. Dan saya baca di itu Ustaz, di internet memang ada dua hadis kan? Iya. Itu sama-sama betul Ustaz di awal. Iya. Kalau saya baca sini memang yang saya baca itu hadis riwayat Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad. Kalau yang kami punya di buku kami Imam Bukhari juga ada Adabul Mufrad Ustaz. Oh iya. Iya. Ya. Jadi matan hadisnya itu saya tidak, ini yang diambil dari yang diambil di dalam Sahih Bukhari. Ya. Yang ada di kitab saya ini, di dalam yang versi bahasa Arabnya ini, di sini dituliskan kahataini. Ya. Jadi insyaallah dua-duanya benar, kahataini ataupun hakadha. Gitu ya. Fil jannati hakadha dengan kahataini. Ya, berarti dua-duanya benar. Ya, jadi satu lafaz dari riwayat yang lain, kemudian satu lafaz lagi dari riwayat yang berbeda. Ya. Jadi baik, silakan para ustaz dan ustazah kalau mau dibaca dengan kahataini itu juga boleh, ataupun hakadha. Insyaallah, syukran. Oh, ini terjemahannya ya. Berarti banyak ya. Tapi kedepannya kalau ada perbedaan redaksi di dalam hadis-hadis kita, ya ini tolong disampaikan, karena mungkin ini hari ini aja sudah ada satu perbedaan. Berarti kedepannya mungkin ada beberapa perbedaan lagi dalam redaksi, karena ini hadis dalam terjemahannya ini ya, yang kitab aslinya gitu ya. Baik, syukur. Sudah Ustazah? Masya Allah. Oh iya. Memang dia buat lembaga untuk menampung anak yatim atau yang gimana?
Ya. Jadi itu tadi, menyantuni anak yatim ini tidak hanya dalam berbentuk materi. Orang yang memberikan materi itu juga dikatakan kafilul yatim. Ya. Anggaplah ada orang yang memberikan baju hari raya kepada anak yatim. Anggaplah ada orang yang memberikan baju sekolah untuk anak yatim. Anggaplah ada orang yang memberikan makan kepada anak yatim, ataupun bahkan ada beberapa orang tua yang menanggung biaya sekolah anak-anak yatim misalkan. Ini kan bentuknya materi. Ini kafilul yatim. Selain materi, ada orang, kan anak-anak ini tidak hanya membutuhkan, mereka tidak hanya butuh makan, tidak hanya butuh baju, tapi mereka juga butuh pendidikan. Mereka juga butuh kasih sayang. Maka orang-orang yang memberikan kasih sayang, orang-orang yang memberikan pendidikan, justru ini lebih penting daripada hal-hal yang bersifat materi. Ini juga dikatakan kafilul yatim. Artinya mereka orang-orang yang cinta dan sayang kepada anak yatim dalam bentuk apapun. Ya, kita berikan nasihat. Ya, itu juga dianggap kafilul yatim, orang-orang yang mencintai anak yatim. Gitu ya. Allahu a'lam bishawab. Nggak dengar gitu ya. Ini para suami dengar ini. Jadi hukumnya tetap sama. Seorang istri yang sedang sholat, ya, kalau sholatnya sholat fardu, ya, boleh bagi seorang wanita untuk menjaharkan bacaannya. Kalau dia sholatnya sendiri, ya. Kalau sholat sendiri boleh menjaharkan bacaannya, ya. Kalau seandainya di sekitar kita, di sekitar rumah kita itu tidak ada laki-laki, misalkan, ya. Dan kalau suami ini istri sedang sholat fardu nih, sedang sholat zuhur, pulang-pulang nyari mana makannya gitu, Umi mana makan gitu ya. Istrinya sedang sholat, ya sudah, alhamdulillahirabbil alamin arrahman, dijaharkan bacaannya, jaharkan bacaan Al-Fatihah, atau jaharkan Allahu Akbar, biar bapak-bapak ini tahu, oh istrinya sedang sholat. Insya Allah ini pengertian semua ini. Ya. Melihat istrinya sedang sholat, oh suaminya masak sendiri gitu nantinya. Ya. Tapi kalau itu sifatnya sholat sunnah, kita sedang sholat ba'diyah ini misalkan. Ya, kita sholat ba'diyah, sholat zuhurnya sudah selesai, atau sholat maghribnya sudah selesai, sekarang tinggal sholat ba'diyah. Maka kalau dipanggil suami, dan panggilnya itu tidak 1 kali, 3 kali, berarti kan penting. Maka batalkan sholatnya, sholat sunnahnya, kemudian penuhi panggilan suaminya. Ya. Barangkali ada hadiah ini ibu-ibu ya, atau ada paket yang baru datang gitu. Ya. Ini khusus sholat yang sunnah. Tapi kalau sholat fardu, lanjutkan sholat, kemudian jaharkan bacaannya. Meskipun itu sholat zuhur misalkan, boleh kita jaharkan bacaan Al-Fatihah kita di dalam sholat zuhur kalau ada seseorang yang memanggil kita, Umi ini misalkan, jaharkan Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Tapi jangan sampai tetangga kita tahu, jangan teriak-teriak ya, jahar saja sampai suami kita mengetahui ya, mungkin seperti itu. Jadi sama, anak kepada orang tua ataupun istri kepada suami. Ya. Ya, sudah 9:30, mungkin sampai di sini saja. Sudah Ustaz ya? Ya. Baik, alhamdulillah kita sudah selesai membaca dari hadis 64 sampai hadis 72. Ya, itu lebih kurang ada 8 hadis, dan mudah-mudahan dengan 8 hadis yang kita baca ini bisa memberikan faedah bagi kita semua, dan bisa memberikan pelajaran yang penting bagi kita. Kemudian nantinya bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, bisa kita terapkan dalam kelas kita masing-masing,
ketika kita ajarkan ilmu-ilmu yang mulia ini kepada anak-anak kita. Ya. Dan kita tutup baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa syukran lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.